Dan itu terus berlanjut sampai setiap minggu. Setiap minggu. Sampai 5 bulan. Sampai 5 bulan. Stres ya sih? Ya. Iya, kalau untuk aku sendiri sih karena stresnya itu bukan karena waktunya, Cing. Stres itu mikirin lagu. Lagu apa ini yang bakal dipilih, dikasih? Iya, stresnya. Oh. Kayak gimana ya ini? Ada nggak lagu yang kepilih nih? Lu sebenarnya nggak suka malah? Ada, Cing. Oh, ada. Pasti ada. Tapi harus dibawain. Harus dibawain. Dan kalau Cing tanya kayak gitu, dari awal sampai akhir itu bukan lagu-lagu aku yang aku suka sebenarnya. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Fajar Nur. Fajar Nur Diansyah. Fajar Nur Diansyah, Cing. Artinya cahaya fajar, cahaya pagi. Iya. Emang lahirnya pas subuh? Gak tahu tuh, bokap aja yang buat, nggak tahu, nggak pernah nanya gue. Nggak pernah nanya. Ya arti nama gua apa gitu? Udah nyalain aja dikasih Fajar Nur Diansyah, udah pokoknya Nur itu kan cahaya kan. Jadi kalau dibilang orang cahaya, iya cahaya dah. Cahaya fajar. Biasanya nama Fajar itu memang lahir di saat subuh. Subuh kali ya. Ya lo tanya sama bapak. Iya. Jadi lo nggak tahu sama sekali alasan dikasih nama oh, kalau alasannya tahu. Apa? Fajar dulu ada katanya pemain bola namanya Fajar. Fajar bola Bustami. Iya ya. Fajar Bustami ada. Iya itu dulu bapak sempet suka bola kan. Oke. Jadi dia referensi dari pemain bola itu. Karena dulu dia dari kecil pengen jadi pemain bola tapi nggak jadi pemain bola. Oh. Terus referensi dari Fajar. Kalau Nur Diansyahnya itu sebenarnya nama gabungan dari bapak dan mama. Nurnya itu Nurbaiti itu nama mama. Oh, gue kira nama mama lo Nurdin. Bukan. Dian yang gua Nurbaiti. Iya Nurbaiti, tapi yang Diannya nggak tahu. Tapi Syahnya itu nama bapak Syahril. Oh, Syahril. Nurbaiti dan Syahril. Mungkin. Iya itu. Nur iya benar, bisa lah. Bisa. Nurbaiti dan Syahril. Iya. Nama sangat Islami nih. Nurbaiti itu cahaya rumah. Nur itu cahaya, bait itu rumah yang menerangi rumah artinya. Iya. Nah, Syahril ini jadi nama-nama ya. Tapi lo panggilannya Fajar atau Nur? Fajar. Fajar dari Medan ya? Medan ya. Sampai umur berapa di Medan, Jar? Sampai umur 20 lah. Pokoknya pas Idol itu udah nggak di Medan lagi. Oke. Pas ikut Idol tuh 2024 berarti umurku berapa ya, Kak? 20. Lo lahir 2004. 2004? Iya. Emang masih ada orang lahir 2000? Kayak baru banget 2004. Iya. Tapi udah 22 tahun yang lalu ya. Iya, 20 tahun. Berarti umur 20 pindah Jakarta karena ikut Idol. Karena Idol. Sebelumnya ngapain tuh? Sebelumnya 1 sampai 20 tahun di Medan ngapain? dulu kan sepak bola, dulu aku pemain bola, Cing. Hah? Lu main bola? Iya, dulu aku stuck di Liga 3 dulu. Liga 3 Sumatera Utara. Liga. Enggak dong. Benar. Liga 3. Apa nama ininya? Nama Binjai City, Binjai. Oh, di Binjai sama Jengkel berarti. Iya. Binjai City. Terus City. sampai kapan? Sampai umur sebelum Covid 2020. 2019, umur 15 tahunan. Iya, aku udah di Liga 3 tuh, 16 tahun lah. Ikut senior berarti? Iya, senior. Jadi aku dulu awalnya SSB, terus ikut Suratin Cup. Iya, Suratin Cup itu 3 kali. Iya. Kelompok umur, habis itu baru naik ke Liga 3. Tapi sebelumnya timnas U16. Loh? Iya, tapi nggak lolos. Oh. Nggak lolos. Kalau lolos sih nggak jadi penyanyi lah. Iya. Gara-gara Suratin ini. Gara-gara Suratin. Suratin apa klubnya? Di PSSA Asahan namanya ada. Oh. Suratin, terus ada di Binjai City juga sebelum naik ke Liga 3, terus ada dulu masih sekolah sepak bola sih. Jadi kan kalau Suratin itu kan dari regional dulu. Kalau juara ke nasional. Oh gitu. Nah gitu. Nah lo yang di regionalnya nih. Regional. Tapi sempat juara gak?
Sama PSS aku sempat. Juara. Iya. Tapi nggak dikirim ke angkat nasional. Nggak, kan banyak pemain yang bagus ya. Nah, termasuk tuh Banyak pemain yang bagus apa banyak petinggi yang punya anak? Kiu. Iya, enggak. Jadi gitu dulu. Temanku pasti Arkan Fikri. Arkan yang sekarang di timnas. Terus ada Muhammad Ragil juga. Oh, jadi banyak nih timnas sekarang yang anak Medan lah, terutama anak Medan. Oh. Terus ada di teman-teman gua ada di Liga 1, Liga 2 lah gitu-gitu. Oh. Aku yang sendiri yang beda, Cing. Iya, kapan tuh membelot ke Pas Covid. Covid itu. Tapi tahu-tahu bisa nyanyi. Nah, sebenarnya dari enggak. Hah? Jadi sebenarnya dari Gua bisa awal nyanyi gitu. Dari tahu gue bisa nyanyi gitu. dari Jadi kan dulu fokusnya di bola, Cing. Oke. Tapi memang udah suka musik aja. Jadi sering dengerin musik, tapi aku nggak pernah les vokal, les apa nggak pernah. Oke. Tapi memang fokusnya di bola. Tapi pas sadar bisa nyanyi itu setelah aku Covid itu, pas Covid kayak Iya kan? Bener, berarti umur 20. Iya, 20-an. Gue bisa nyanyi. Gue bisa nyanyi karena Idol gitu. iya, enggak Idol sih terlalu jauh. Tapi sebelum Idol aku ikut X Factor dulu, Cing. X Factor. Berhenti itu di bedanya apa ya X Factor itu? bedanya kalau X Factor sih setahu aku dia cari yang unik-unik gitu, Cing. Oh, ada X Factor X-nya. Ada X-nya, ada faktor X-nya. Oke. Ya udah aku ikut X Factor, gagal di top 30. Nah, maksud gue kenapa lo punya keberanian untuk ikut X Factor setelah lo selama hidup lo tuh main bola? Apa ya? Teman-teman sih, karena aku sebelum ikut X Factor itu reguleran dulu di kafe-kafe di Medan. Setelah berhenti bola? Tetap bola. Oh, memang udah nyanyi. Udah nyanyi aja, udah kayak dulu pas di ruang ganti bola juga nyanyi-nyanyi aja gitu. Tapi kan olahragawan emang biasanya pinter nyanyi ya? Beberapa orang olahragawan yang gue kenal emang banyak yang pinter nyanyi. Selama aku main bola sih, teman-temanku nggak ada yang bisa nyanyi, Cing. Tapi, Cing, nggak ada? Banyak pemain pingpong nih yang gue kenal. Suaranya pada bagus-bagus banget main musiknya. Tapi kan olahraga, Jar, itu olahraga juga gitu. Bener, Cing, iya itu olahraga sih. Messi jadi penyanyi, jumpa lagi gitu. Dengan Messi di sini, iya. Jadi nggak begitu sadar lo punya kemampuan bernyanyi dan lo mainin reguleran pas kapan nih, pas apa posisi kehidupan lagi gimana, nggak sekolah artinya? Iya, lagi benar-benar nggak sekolah. Jadi pas aku tamat sekolah pun kan masih 2022 aku tamat sekolah. SMA? Iya. Lah, Tahun 22. lama. 18. Iya. 22 2004 18 tahun. 18 tahun. Oke. Sebelum itu lo udah nyanyi tuh? Reguleran? Belum. Nah, kita ulang ya. Kita ulang nih. Gue bingung nih tahun-tahunnya nih. Lo main? Iya, main bola nih. Lo main bola? Udah masuk suratin 3 kali? Segala macam. 18. Ayo. Anjir, bisa lu. Pokoknya 2020 Covid, Fajar udah berhenti bola. Udah berhenti bola. Oke. 2021. Oh iya, cover di sosial media. Oke, cover. Okay. Viral lah. Oke. Viral. Segala macam. Habis itu reguleran. Nah, awalnya itu nongkrong di coffee shopnya teman. Coffee shop itu? Iya, coffee shop. Yang akan jadi tempat lo main? Sebelumnya nggak kepikiran, yang punya teman. Oke. Jadi lagi nongkrong dia buka coffee shop, terus nongkrong nyanyi bareng sama teman-teman, kayak ngumpul aja nongkrong, bawa gitar, nyanyi segala macam. Terus dia bilang, Jar mau nggak ngisi live di sini? Oke. Reguleran setiap malam minggu. Terus aku, ya boleh lah, nggak apa-apa. Lagi berhenti bola kan nggak duit, Cing kan? Iya. Mau cari duit lah gitu ya. Dia uang ngejajan lah. Iya. Anak kampung kan uang jajan kan yang penting. Iya. Tapi udah ada kafe tuh di kampung itu. Udah. Yang ada live musiknya. Banyak. Full band. Nggak full band, akustik. Sendiri. Berdua. Lo diiringi? Diiringin sama teman. Oke. Ya udah nyanyi sama dia sudah 2022. Akhirnya X Factor muncul lah. Cing. Itu aku X Factor ikut zamannya kalau Cing tahu Kristomahu. Fatin. Terlalu jauh itu. Terlalu jauh itu pacar belum lahir. Belum lahir. Iya. Iya, pokoknya pas zaman-zaman Kristomahu aja ikut, keluarlah top 30. Tapi sebelumnya ada cerita tuh, izin sama orang tua kan. Untuk
Untuk ikut X Factor. X Factor. Oke. Di pihak mama ngasih aja. Oke. Yang bapak nih agak sulit. Nurbaiti sih oke-oke aja nih. Iya, Mak Nurbaiti sih oke Oke-oke ya. aja nih. Pak Saril Saril nih. nih. Iya, yang Pak Saril nih. Kenapa Saril? Iya, Pak Saril nih. Ngapain nyanyi katanya. Kan dari kecil udah main bola, kan sayang kalau nggak diterusin. Tapi udah berhenti lama. Iya, udah berhenti lama karena dia ngerasa potensiku di bola. Bola ada. Iya. Oke. Tiba-tiba pindah ke nyanyi, dia bingung tuh, Cing. Tapi dia tahu aku bisa nyanyi, tahu dia ada segala macam. Tapi dia ngerasa dia nggak percaya dengan kemampuanku di nyanyi karena kan di bayangan orang tua tuh kalau nyanyi tuh dia pernah ikut lomba nyanyi, dia les musik, les vokal. Aku kan nggak pernah, otodidak aja kan pada nyanyinya. Ya udah, akhirnya Papa aja pengen banget ikut X Factor, segala macam ada X Factor. Udah nggak usah lah katanya. Kau udah hitam legam katanya. Dulu pas bisa awal-awal kan perawakannya bola banget kan, hitam segala macam. Terkena terik matahari. Iya, kena terik matahari. Udah nggak usah lah, nggak bakal bisa masuk kata bapak gitu. Tapi pengen coba lah sekali. Akhirnya ya udah coba lah. Tapi dia nggak support. Yang penting ya udah izin aja. Udah dia ngizinin gitu. Dia nggak support. Akhirnya ikut X Factor tuh, Cing. Udah dari orang tua mama ngesetujuin, teman-teman sekeliling juga setuju. Karena udah lingkungannya udah musik. Udah musik. Iya. Udah musik saat itu. Ya udah akhirnya ikut X Factor, tiba-tiba lolos lah. Oke. Tinggal tahu tiba-tiba lolos. Padahal lo nggak daftar. Kalau daftar sih nggak tiba-tiba. Daftar, Cik. Iya, berarti nggak tiba-tiba. Kalau lo tiba-tiba lolos, padahal gue nggak daftar. Tiba-tiba gue lolos, lah gitu. Iya, daftar. Ikutlah. Nggak, pertama kali X Factor ikut. Terus gimana? Audisi di Medan? Di Medan masih. Oke. Di Medan saat itu rame banget segala macam. Udah ikutlah audisi, ngantri kan. Ngantri panjang banget, mau datang dari pagi. Akhirnya nyanyi lah kan di bilik-bilik gitu kan. Iya. Nyanyi lolos. Lagu apa pertama? Lagu Afgan. Pertama kali aku bawa. Sadis. Jodoh Pasti Bertemu. Jodoh pasti. Jika aku bukan jalanmu. Jar, kita nyanyi aja boleh nggak? Nggak usah ngobrol ya. Gitu. Iya. Masa bapak lo kagak percaya Pak Saril kalau kualitas lo seperti ini? Saril, gue yakin gue masih seumuran sama bapak lo. Bapak umurnya sekarang 55. Iya, tuan gue masih. Ril, lo. Dia masih belum pernah denger lo nyanyi gak? Nyanyi kayak begini nih? Dia sering denger aku nyanyi. Cuman kan dia kalau di rumah kan ya los-los aja, Cing. Ya udah orang tua pada umumnya aja. Naikin nyanyi dia biar aja main HP gitu kan. Nggak mendengar. Oke, sebelum diterusin di bilik nih, di antara si Saril sama si Nurbaiti, siapa yang suka nyanyi? Pak Saril. Pak Saril. Iya, Pak Saril suka nyanyi loh. Pak Saril suka nyanyi. Menurut lo bagus dia? Iya, suaranya kayak suara Om Baby lah. Baby berat, Romeo. Iya, yang berat-berat gitu. Bunga Terakhir itu selalu banget setiap hari dia nyanyi lagu itu. Ada band, nah dia dia pilih lagu yang bisa dibawakan range suaranya. Iya. Pinter Saril nih. Maaf ya Saril, Maaf ya Pak Saril. Bapak harus nonton ini, Pak. Iya, karena saya udah ngerasa akrab ya Pak Saril. Bener, jadi dia pilih lagu-lagu yang memang sesuai suaranya. Iya, harus suara Doni Sibarani. Iya, dia zaman-zamannya Doni. Kan. Iya. Ya udah dengerin itu, sering dia nyanyiin itu karaokean di rumah gitu. Tapi dia nggak sadar suara anaknya bagus. Gitu. Karena suara dia juga bagus. Jadi dengar suara bagus, biasa aja. Iya kali, dia terlalu menyepelekan anaknya dia. Iya, nggak ngeh aja, belum ngeh. Oke, ikut pertama kali di bilik pertama lo nyanyi Jodoh Pasti Bertemu. Saat itu langsung lolos kan, dikasih kartu-kartu gitu kan. Sampai tahap terakhirnya tuh produser. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Jadi kita sampai sore tuh, Cing. Dari subuh sampai sore. Berapa lagu? Itu terus lagunya pasti. Itu terus. Jodoh Pasti Bertemu. Tapi akhirnya pas di ruangan nyampe ke produser, nah itu udah beda tuh, udah dicoba. Lagu Inggris apa? All I Want gitu. All I Want tuh lagu siapa? Kodaline. Kodaline. Oh iya. Iya. Nyanyi aja emang sih daripada ngobrol. Oke. Lolos nih. Tapi kan belum dikabarin tuh.
Belum. Jadi terima kasih ya kata produsernya. Oh, tapi dikasih sesuatu nggak? Lo tunggu nggak pada dari gue nih? Lolos atau enggak? Kalau misalnya kan gue suka di stand up comedy ya, misalnya lagi audisi, terus ini ada orang yang kayaknya nih, ini kemungkinan lolos, terus dikasih golden ticket namanya, artinya lo siap-siap ya, tunggu gue telepon. Ke Jakarta, untuk ke Jakarta. Nah itu ada gak gitu-gitu? Nggak ada. Jadi dia cuma kayak bilang makasih ya, nanti dikabarin lewat email. Oke. Gitu, ya udah, aku pulang. Nah aku juga mikirnya kayak gitu, Cing. Ada golden ticket? Iya, gitu-gitu. produser. Maksudnya golden ticket regional dulu lah nih, Iya, sebelum ke Jakarta gitu. Iya. Ternyata nggak ada. Gitu. Akhirnya dikabarin? Akhirnya dikabarin. Lewat email? Lewat email. Emang lo kenal email di mana? Lucu terus ya? Bercanda, Jar. Lucu terus. Ya, dikabarin lewat email. Berarti lo terus lihat ini dong, Iya, apa namanya? nungguin tuh Monitor email terus dong. Dalam seminggu. Iya. Seminggu Di kan? refresh Refresh, ya. Lagunya Jenita Janet kan tuh, di refresh aja. Di reject dong. Oh iya. Jadi lo lihat handphone refresh. Refresh. Kok nggak dikabar-kabarin ya Iya. gitu. Berharap banget tuh, Cing. Itu yang berharap nih. Berharap banget di Expector tuh, berharap banget bisa berangkat ke Jakarta lah. Oke. Karena itu satu pembuktian untuk orang tua kan. Akhirnya setelah lewat seminggu masuk Email. Dari siapa nih? dari bip lah. Oke. Iya. At RCTI. Bukan. Oke. Siapa tahu yang ngabarin emailnya rcti.co.id bisa. Aduh, gitu. Adalah email masuk nih. Masuk. Ya udah di kata-kata itu kayak ya udah kamu lolos ke Jakarta. Oh, langsung Jakarta. Langsung ke Jakarta. Kan mereka keliling kota kan di Indonesia gitu. Ya udah, yang dari Medan itu dikirim gitu, langsung di calling. Oke. Karena kan kita sebelum ikut audisi kan kita ngisi formulir ya, itu kan. Dihubungin, Fajar kamu lolos ya ke Jakarta. Ya udah, terima kasih segala macam. Akhirnya lolos lah, Cing. Iya. Tapi kan kita ngomong ke Pak Saril nih. Pak Saril nih. Wah, Bu Nurbaiti mah aman. Aman aja, dia seneng kali. Iya. Sampai nangis setelah dia bawa itu kan Mama Nurbaiti ini. Iya. Mama nangis. Gimana cara ngabarin ke Pak Saril nih? Ke Pak Saril. Abis itu ke Mama udah lolos. Ke Bapak lah. Pulang kerja dia sore kan. Nunggu dia pulang kerja. Oke. Nunggu dia pulang kerja. Pak, Fajar lolos. Alah. Pulang tuh langsung ke Jakarta kan. Gitu. Kata si Pak Saril ini, dia memang benar-benar nggak penolakan dalam diri aja udah. Itu salah satu cara orang tua untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya kepengenan lo. Oh iya. Iya. Tapi di saat itu aku ngerasa aku kayak. Ntar lo ngerasain kalau jadi bapak. Oh. Cara bapak untuk men-challenge anaknya, lo bener sepengen itu nggak gitu. Padahal dia nih sama Mama Nur Baiti pas di kamar malam-malam ngomonginnya pasti. Ngomongnya itu ya. Ya kita doain aja ya ini. Gitu. Iya kali. Tapi aku ngerasa di saat itu kayak kurang support gitu, Cing. Itu karena lo kurang syukur. Iya, nggak tahu kayak ngerasa. Kalau emang dilarang mah dari dulu lo udah dilarang. Iya kali ya. Iya, mungkin itu cara laki-laki lo beda. Cara laki-laki sama cara perempuan untuk menunjukkan kasih sayangnya, cara menunjukkan dukungannya itu beda-beda. Iya. Mungkin cara Pak Saril adalah dengan keras supaya tahu anaknya punya keinginan gigi, ya. Dan lo bisa buktikan. Oke, kata Bapak, kata Pak Saril. Ya paling pulang cepet lah. Ini api Jakarta pasti belum pulang lagi gitu. Oke. Ya udah, berangkatlah aku ke Jakarta. Itu udah diongkosin sama X Factor tuh? Iya kan, kita semuanya dibiayain kan. Oke, ya. Iya, dibiayain semuanya. Ya udah, akhirnya tuh kita ke Jakarta, audisi lah, Cing. Oke. Audisi itu pas audisi X Factor itu juri-jurinya ada Kailo. Oke. Kaunge, Bang Judika, almarhum Kak Vidi. Oke. Udah berempat itu. Ya udah nyanyi lah. Lolos. Oke, lagu apa? Lagu Semata Karenamu. Lagu Mario Geklau. Oke. Malam bantu aku itu. Apa kita nyanyi aja? Gitu. Lulukan dia gitu iya. kan. Ya udah lolos lah. Akhirnya di tahap judging masuklah ke eliminasi 1. Oh, itu berapa banyak? Banyak. Itu karena
judging pertama banget itu ada ratusan orang tuh, Cing. Oke. Dan itu dibagi day-nya. Oke. Jadi D1, D2, D3 sampai D8 itu dibagi-bagi kan beda-beda. Karena kan setiap D1 selesai, kita kan pulang dulu tuh. Sampai nunggu D lainnya selesai. Oke. Sampai si D8 ini. Sampai D8. D1 sampai D8 mengumpulkan berapa yang lolos? Yang lolos kayaknya masuk ke eliminasi 1 berarti kan? Itu 300 lah. Buset, terus sampai 30 besar gimana? 30 besarnya itu ya karena kan dipotong juga banyak kan, Ceng. Oke. Nggak langsung, nggak yang 10 nggak langsung yang 100. Iya. Tiba-tiba pokoknya pas sampai di eliminasi 3 itu tinggal 30 besar lah. Oke. Nah, Eliminasi 1, lo bawain lagu? bawain lagu Bunga Terakhir. Pak Sahril lah. Pak Saril ya. Langsung. Setuju kayaknya. Setuju. Enggak, sebentar. Dari yang bilik-bilik D1 sampai D8 itu, kan lo pulang dulu. Pulang dulu. Pak Sahril gimana ininya? Berdatar aja, Cing. Datar aja kayak oh yaudah. Terus Nanya nggak dia? Bawain Nanya. lagu apa? nanya. Tuh, iya. Nanya dia. Pas judging awalnya bawa lagu apa? Bawa lagu Reggae Club. Pas. Memang. Tuh. Lo nyanyi ini mah jadi anak bener. Pak Sahril mah udah dukung itu. Tapi kan kita kan butuh kita kan sebagai anak butuh kayak ekspresi yang mantap nak gitu loh. Kita kan butuh itu, Cing, sebagai anak, Cing. Perlu validasi. Validasi dari Biar supaya makin semangat kan. Tapi dia kayak pas dia bawa lagu apa kok nak di sana? Semata Karenamu, Pak. Pas itu. Nextnya kau bawa lagu kesukaan Bapak, Bunga Terakhir tuh cocok banget buat kau. Emang masih bebas milih itu? Bebas, mesti milih kan, mesti milih. Ya udah, bawa lagu Bunga Terakhir akhirnya disetujui. Ya udah, nyanyilah Bunga Terakhir itu. Lolos lagi. Terus eliminasi 2 duet, diduelin. Kalau enggak, sebentar habis si Bunga Terakhir balik dulu nggak? Enggak, udah langsung lanjut sampai ke eliminasi 3 itu. Oh, oke. Ya udah, bawa lagu Bunga Terakhir eliminasi 1 lolos. Lagu keduanya eliminasi 2 tuh Tanya Hati, Pasto. Iya. Oke. Abis itu lolos, masuklah eliminasi 3 bawa lagunya Bung Glenn. Judulnya? Akhir Cerita Cinta. Sandiwarakah selama ini. Iya. Itu nggak lolos. Kenapa pilih itu? Sedita Berujung juga enak. Iya. Kenapa lo Sandiwara Cinta? Karena Akhir Cerita Cinta saat itu aku Akhir Cerita Cinta itu lagi dengerin banget, Cing. Oke. Setiap hari dengerin lagu itu kayaknya bawa lagu ini deh gitu. Ya udah disetujuin. Akhirnya nggak lolos di di eliminasi 3. Pulang. Apa kata Pak Sahril? Kan udah kan Bapak bilang. Nggak usah ikut audisi nyanyi, udah main bola aja, udah fokus masih main bola. Disuruh main bola? Iya, ya orang tua Medan kayak gitu, Cing. Jalannya kemana kalau lo masih pengen main bola pada Udah saat umur lo itu? Udah nggak ada. Ya kepikiran oleh Pak Sahril, Pak, oke, gue mau main bola, tapi gue kemana? Dia nggak ngasih juga, nggak ngasih jalan. Nggak ngasih jalan. Ya, pokoknya dilihatnya aku main bola aja lah. Udah gitu, gitu. Lo kalau main bola, maghrib disuruh pulang nggak? Itu mah zaman-zaman SD kali. Iya. Zaman-zaman SD iya. Tapi masih tetap suruh main bola. Tetap suruh. Tapi dan aku tetap main bola juga kadang-kadang sama teman-teman. Iya, main bola untuk senang-senang. Iya, senang-senang football aja, mini soccer aja. Bukan buat untuk profesi. Oke. Ya udah akhirnya selesai X Factor, balik lagi ke Medan, reguleran lagi. Kafe lagi. Tapi udah bawa title X Factor. Naik lah reguleran ini. Gimana? Dari 300.000 naik ke 500.000 tuh. Satu sesi. Ya satu hari. Satu hari itu. Satu malam. Nah, berapa hari lo ngambil job itu? Dari Senin sampai Minggu ada berapa yang keisi? Rabu, malam Jumat, malam Minggu, malam Senin. Banyak juga. Ya. Tetap pakai akustikan satu. Akustikan satu sama teman. Udah tandem lah sama teman kemana-mana ke coffee shop keliling-keliling. Lumayan cuma bagi 2 ya. Daripada pakai yang lain-lain bagi banyak. Ya udah akhirnya udah mulai kerasa di kampung kayak udah banyak tuh denger Fajar X Factor gitu. Iya. Ya udah akhirnya makin banyak di undang-undang sama kafe. Ikut idol? Nah, ikut idol udah mulai nih, Cing. Udah mulai nggak pede. Pas ada idol itu.
Jadi kan aku dari expecter kayak Idol tuh jangkanya cuma 1 tahun kan. Oke. Ini berarti masuk ke tahun 2024 nih. Iya. Oke. 2024 masuk ke 2024 aku reguleran udah ngerasain lah reguleran sana kesini karena kan di umur aku segitu uang 500.000 tuh kan udah banyak cing. Iya. Dibagi kan berapa hari aku nyanyi gitu. Bagi 2 doang. Iya. Iya. Terus udah ngerasain uang, udah nggak dikasih jajan sama bapak kan. Iya. Aku udah bilang udah nggak usah kasih jajan lagi pak, udah punya uang sendiri, udah bisa Iya. nyanyi kan. Sambil kuliah itu cing. Kuliah juga? Kuliah. Ngambil jurusan? Pertanian, agroteknologi. Karena lo mau jadi apa? Gak ada sebenarnya. Kenapa ngambil itu? Beasiswa dari bola itu mah. Tuh, dapat bola, beasiswa dari bola. Dari bola. Untuk kuliah di mana universitas? Universitas Al-Waslia namanya. Di Medan. Di Medan. Di Medan, Universitas Al-Waslia. Nggak, maksud gua kenapa lo pilih jurusan itu? Karena yang dikasih itu. Oh, yang dikasih itu. Maksudnya ada beasiswa untuk kuliah di agro ini. Agroteknologi. Teknologi pertanian. Pertanian. Lo kuliah? Kuliah. Selesai? Ini mau selesai. Oh, sekarang juga masih kuliah Terus nih? ini semester 7 kan. Ini sekarang semester 7 udah. Berarti tinggal 2 atau 3 semester lagi lah. Iya. Udah kelar. Nah, bagaimana menurut lo supaya Indonesia bisa ada ketahanan pangan? Siapa yang mencetuskan lo ikut X Factor aja Jar gitu? Idol aja Jar gitu. Teman lagi. Ada audisi Idol. Oke. Teman lagi. Ya udah. Ngajak dia ikut juga. Dia nggak ikut. Dia Jadi nggak dia ikut. cuma ngasih tahu, Jar udah ada Idol nih. Gitu. Ya udah. Tapi aku saat itu kayak udahlah nggak usah lah, gue bilang gitu. Karena? Ya udah kan kemarin aja Expector aja udah kalah 30 apalagi Idol kan. Idol kan Lebih berat lah kayaknya. lebih berat kan. Iya. Ya udah akhirnya nggak usah lah Wak, aku bilang gitu. Nggak usah main, nggak usah audisi. Namanya lagi. Jawa? Enggak, kalau di Medan Wak. Oh ya, oke. Kalau di Medan bahasa dekatnya Wak gitu. Iya. Nggak usah lah Wak. Nggak usah lah bro gitu lah. Iya, kayak gitu. bro, kayak bro. Nggak usah lah Wak. Iya, nggak Karena usah lo lah. ngerasa Ya udah kayak belum pantas aja ikut Idol, kayak suara masih segini. Dilihat dari sebelum-sebelumnya kan track record Idol kan suaranya gila-gila ya. Iya. Liodra, Iya. terus Maria dari Medan, Bang Judika gitu, Iya. kan. Ya nggak ada kepedean lah untuk ikut. Tapi akhirnya aku ngomong lagi ke bapak. Itu dia setuju, Cing. Pak Sahril ini. Pas hari dia setuju Idol. Apa yang menyebabkan akhirnya dia boleh deh lo ini. Karena dia udah kelihatan tuh aku udah malas main bola. Oh, oke. Dia udah kelihatan kayak nih anak udah kayak udah malas deh main bola. Seminggu sekali doang aku main bola Cing untuk kesehatan tubuh doang kan. Ya udah ikutlah support bapak. Itu support. Dari mulai audisi udah support ya. Support dia. Audisi dah nih lo. Audisi. Di Medan pakai bilik-bilik juga. Bilik-bilik juga. Oke. Lo bawa lagu apa? Lagu Bang Judika, bukan dia tapi aku. Bukan dia tapi aku. Bukan dia tapi aku. Kalau lagu Chris Patih, tapi bukan aku. Tapi bukan aku. Ini bukan dia tapi Tapi aku. Bukan, Lolos. Iya lolos. Lolos Jakarta. Tunggu email. Iya email lagi sama. Oh, Tapi sama. udah nggak. Aku ikut Indonesia Idol udah nggak excited tuh Cing. Karena aku udah di expected sampai top 30 kan. Nah gimana supaya aku bisa lewat dari 30 besar. Oke. Gitu. Jadi lolos ke Jakarta ya udah kayak Biasa aja. biasa aja, udah Oke. lolos ke Jakarta, audisi, ketemu juri, dapat golden ticket, masuk ke eliminasi 1. Nah ini dapat golden ticket artinya lolos. Lolos. Oke. Lolos ke eliminasi 1. Iya. Kalau di Lagu apa nih? bukan dia tapi aku lagi. Masih itu. Masih itu. Oke. Masuk ke eliminasi 1 bawa lagunya Roni. Parulian. Mengapa? Roni Parulian. Lagu yang Mengapa judulnya. Mengapa? Mengapa? Bukan. Bukan. Mengapa Cing. harus begini? Bukan juga. Dia bawa lagu Roni. Mengapa eliminasi 2 bawa lagu Bang Judika lagi. Putus Atau Terus. Putus atau terus? Iya. Iya. Lagu Bang Judika baru masuk ke eliminasi 3 lolos lagi. Nah, eliminasi 3 nih. Nah, apa nih? Itu udah deg-degan parah tuh, Cing. Masuk. 1-2 lo gak deg-degan? Enggak, udah biasa. Anjay. Udah santai aja kita kayak Iya. Udah tahu lah ya. Oh ya udah tahu. Eliminasi 1, eliminasi 2. Karena perlu juga bisa membayangkan paling tidak, oh saingan gue kayak gini-gini kalau eliminasi 1. Iya. Udah ada gambaran. Ada gambaran. Oke. Gitu ya udah eliminasi masuk, eliminasi 2, eliminasi 3. Itu udah deg-degan parah itu, Cing.
Karena apa? Karena kan eliminasi 3 kan sebelumnya nggak lolos. Oh itu. Iya. Ada trauma itu. Ada trauma itu eliminasi 3. Ya, eliminasi 3 nih. Kayak mana ini gua nih gitu kan. Jurinya siapa? Jurinya ada saat itu pas di eliminasi 3 itu ada Teo Cha, Bunda Maya, Mas Anang, Bang Judika, Kaunge. Oke. Iya. Teh Cha-nya nggak manis dong kalau Teh Cha kan? Iya kan nggak manis sih. Iya. Teh biasa dia. Teh biasa. Tapi Teh Cha yang ini manis. Iya manis. Iya. Cantik juga lagi. Iya. Bawain lagu apa itu? Bawa lagu Fabio Asher. Rumah Singgah. Satu lagi yang berharap kau kembali. Oh, yang pertama kali itu. Single pertama dia bukan? Bukan, yang baru. Oh, yang baru? Iya, yang baru. Berharap kau kembali. Oke. Ya, nyanyi itu. Setipe lah suaranya nih sama lu nih. Iya, Pinter tapi- juga lu milihnya lu. Kenapa aku bisa dadakan, Jeng? Karena aku sakit di eliminasi 3, Jeng. Oke. Yang berpengaruh ke suara. Flu. Tapi kadang-kadang kalau flu penyanyi Jadi makin bagus. jadi bagus. Tapi bagus, Jeng. Beneran. Bener kan? Beneran bagus. Gue juga ngerasa tuh kalau gue lagi flu. Iya. Pede aja dulu. Iya, itu. Tapi bener ya. Hasilnya lebih bagus. Hasilnya bagus. Beneran bagus ya. Udah juri senyum-senyum. Ya udah akhirnya nunggu pengumuman. Kan kalau pengumuman eliminasi 3 itu langsung ketemu juri kan. Jadi jurinya duduk di depan sini, kita dikasih kursi di depan dia. Dua gitu. Jadi dia ngejelasin kamu dari awal konsisten segala macam. Dari awal aja aku udah pede tuh. Dia udah bilang konsisten nih. Iya. Itu Bang Judika yang ngomong kan saat itu. Ya udah akhirnya kamu lolos. Nangis, Cing. Karena aku masuk pertama kali aku nyanyi di TV dan live. Itu. Iya, top 2-3. Dan itu juga meruntuhkan trauma kemarin di trauma. eliminasi 3. Bener itu. Wah, bebannya banyak banget. Bebannya banyak banget. Ya udah akhirnya masuk, pulang ke Medan. Nangis lah bertiga. Pak Sari dan Pak Nurbaiti ini. Bu Nurbaiti dan Fajar Nurdiansyah ini. Bertiga nangis. Bertiga nangis-nangisan. Kata Pak Saril belum juara. Gak usah nangis dulu. Iya, udah nangis. Nggak nyangka dia terlalu nggak nyangka gitu. Ternyata ada potensi si Fajar ini di nyanyi. Ya udah, akhirnya berjalan terus. Itu artinya mulai karantina Jakarta. Di awal tahun 2025. Iya, Januari. Sampai akhirnya menjalani proses durasi 5 bulanan. 5 bulanan. Tergembleng nggak di situ? Tergembleng parah. Karena basic aku nyanyi kan, tahunya cuma nyanyi aja kan, Cing. Iya. Nyanyi udah nada ini nada gitu udah. Nggak ada teknik, harus Nggak ada dari teknik sini. apa. Suara dada, suara ini. Iya, head voice, chest voice gitu, belting segala macam nggak tahu, Cing. Itu dipelajarin di situ. Dalam situ. Ada coachnya. Coachnya itu vokalis Pasto dulu, Melto. Oke. Iya. Vokalis. Semua peserta coachnya satu itu. Oh, oke. Kalau saat kami tuh memang Papto doang. Jadi dia vokal direct, vokal coach juga, segala macam dia semua lah. Dia ngeracik semua. Ya udah akhirnya digembleng dari dalam situ. Sama Papto. Banyak dapat ilmu. Teknik-teknik baru nyanyi. Kamu harus gini, kamu kalau misalnya mau nada tinggi kamu harus tahan diafragmanya, kata gitu-gitu. Diafragma apa sih? Iya. Mana sih? Gua juga nggak tahu. Gua juga nggak tahu ya. Gua nggak tahu. Ya udah kayak pokoknya sebelum naik panggung latihan nafas dulu katanya. Gitu-gitu ya udah aku lakuin aja udah. Tapi kan lo atlet, kalau untuk napas iya aman. Iya. Nafas ya udah akhirnya dapatlah di situ ilmu, karena setiap kita tampil kan aransemennya beda-beda, Cing. Iya, itu berapa lama sih pelajarin untuk sampai syuting dari lagu lagu siapa yang milih? Mereka. Dari panitianya nih. Dari orang Fajar, lo minggu depan bawain lagu ini. Iya, gitu. Dikasih waktu berapa lama untuk latihan? Wah. Seminggu lah, Cing. Seminggu setiap hari? Setiap Senin kan. Jadi kalau untuk latihannya cuma 1 hari, Cing. Hah? Kamis doang, vokal director doang tuh. Jadi Senin kan kita, itu kan sebelum tampil. Seminggu sebelum tampil tuh, pokoknya kita hari Selasa, itu kita ngasih list lagu, sambil kita nyari lagu kita. Habis itu Rabunya, udah final apa yang kita harus bawa. Dan di situ juga latihan home band. Home band itu sama Sony and Friends kan. Latihan home band. Kamisnya
baru vokal director. Jumatnya udah nggak ada latihan, Sabtunya nggak ada latihan, Minggunya baru JR. Udah JR tuh Minggu. Senin baru tampil. Jadi kalau diibaratkan ya 2 hari lah, ya tergantung penyanyinya aja. Dia bisa nggak ya memanage waktunya, tiba-tiba kayak lagi selesai syuting, latihan nah gitu, paling inisiatif sendiri. Nah, latihannya gimana? Kan aransemen beda Ya, sama di hari home band itu, hari Rabu itu direkam. Kan kami dikasih MP3 kan. Pakai MP3, memory card gitu. Jadi mereka ngeracik, habis itu direkam, dimasukin ke MP3. Jadi itu untuk latihan kita. Gitu. Itu aransemennya yang akan ditampilkan pada saat syuting. Baru bisa dilatih lagi di hari JR. Di hari vokal director Kamis. Iya, itu pakai -1 itu. -1 itu. Jadi kita nyanyi dulu di Rabu versi aslinya, Kamisnya baru dirombak habis. Karena kan kita nggak boleh pakai improv penyanyi asli kan, karena nggak istimewa aja. Karena ya idol kan harus beda, improve segala macam gitu. Yaudah dia Kamis itu di mana yang harus kita improve, mana yang harus kita rubah nadanya gitu-gitu. Nah itu baru di JR hari Minggu. Situ. Jumat Sabtu ngapain? Syuting. Syuting apaan? Ada program, kan mereka ada program lain. Oh, syuting lain. Tidak ada hubungannya dengan si idol ini. Ada. Oh, syuting acara turunan dari Indonesia Idol. Tapi tidak ada hubungannya dengan audisi nyanyinya. Benar. Oh gitu. Jadi kita memang ngabisin waktu kayak kita syuting, kelas idola, perang idola segala macam gitu. Oh, baru hari Minggunya latihan JR bersama home band dengan aransemen yang udah dikasih di MP3 dan cara nyanyi yang diajarkan di hari Kamis. Hari Kamis, gitu. Berapa kali biasanya itu? JR. Di hari Minggu kali. itu. JR 2 kali. Setiap peserta 2 kali pasti. 2 kali dikasih kesempatan untuk ini. Selesai nggak selesai udah? Iya, selesai nggak selesai. Apa disuruh ditunggu sampai bagus? Enggak. Jadi kita JR pertama kali JR, di situ revisinya. Untuk ke JR kedua. Nah, JR kedua tuh berarti harus perfect, harus seperti yang harus kita nyanyi. Pokoknya hasil JR kedua itulah yang akan ditampilkan di syuting. Yes, di hari Senin. Di hari Senin. Syutingnya jam berapa? Kalau syuting? Syuting kita dari pagi sampai malam. Untuk 1 episode? 1 episode. Dan kan kita ada 1 hari tuh kadang ada 2 kali kan syuting. Ada yang ngelawak, lucu gitu-gitu. Ada mereka ada program untuk menyenangkan hati-hati fans saja. Tapi untuk audisinya 1 episode? 1 episode. Dan itu terus berlanjut sampai setiap minggu? Setiap minggu. Sampai 5 bulan? Sampai 5 bulan. Stres ya sih? Ya. Iya, kalau untuk aku sendiri sih karena stresnya itu bukan karena waktunya, Cing. Stres itu mikirin lagu. Lagu apa ini yang bakal dipilih, dikasih? Iya, stresnya. Kayak gimana ya ini? Ada nggak lagu yang kepilih nih, lu sebenarnya nggak suka malah? Ada, Cing. Oh, ada. Pasti ada. Tapi harus dibawain. Harus dibawain. Dan kalau Cing tanya kayak gitu, dari awal sampai akhir itu bukan lagu-lagu yang aku suka sebenarnya. Bukan yang lo pilih? Iya, bukan yang gua pilih. Dipilihin sama ini? Sama mereka. Tapi mereka lebih tahu kali yang pas buat lo. Iya, mungkin. Dan aku orangnya juga gas-gas aja. Kayak udah lagu apa ya lu kasih gua makan gitu. Mental bolanya ada. Gak bisa diremehkan lah kayak. Jadi begitu lo, ayo lagu apa aja, gua makan nih. Jadi begitu dikasih lagu, gua langsung nyuap. Langsung, makan bareng kita. Jadi lo apa aja, ayo. Ayo aja, udah. Sorry, di bola lo posisi apa? Gelandang serang. Gelandang serang, aku nomor 10. Ya. Jadi naluri itu adalah tetap? Ada. Naluri untuk makan segala tantangannya? Tantangannya ada. Udah dikasih jar, kirim list lagu deng gitu. Yaudah kasih yang aku suka. Nggak ada yang cocok lagi jar, 5-5-nya gitu. Nah ini gue udah diskusin sama yang lain, lu bawain lagu ini aja. Aku nggak ada yang kayak janganlah kak, nggak ada. Oh ya udah aman aja, aku bilang gitu. Lagu yang tersulit yang lo rasakan, yang tersulit lo nyanyi ini. Tema lagu luar.
Nothing's Gonna Change My Love For You. George Benson. Iya, karakternya kan kuat banget kan. Iya. Itu susah kali, Cing. Padahal terdengar biasa. Biasa. Iya. Benar. Karena lagu tuh udah enak banget. Secara penyanyi asli dan aransemen musiknya. Aransemen musiknya ngikut kayak asli. Tapi nyanyinya harus beda. Harus beda tapi. Ada nada-nada yang harus dirubah-rubah. Emang apa ya tantangannya untuk nyanyiin lagu yang udah enak banget. Iya. Terus harus dibawakan dengan cara kita. Terus takutnya pendengarnya ngapain sih digituin? Tapi itu yang terjadi, Cing. Memang? Iya. Jadi emang ada kesulitan itu padahal mungkin secara lagu ya tidak terlalu sulit-sulit banget. Menurut aku lagu tuh malah gampang banget. Oke. Lagu itu kalau aku bandingin sama lagu Indonesia, lebih gampangan lagu dia daripada lagu yang aku bawain lagu-lagu Indonesia di Indonesian Idol. Oke. Malahan. Tapi yang susah itu mengeluarkan karakter si George Benson ini di lagu ini. Makanya dirubah-rubah lah nadanya. Langsung Bunda Maya langsung lagu ini basicnya udah enak. Jadi kamu salah besar untuk mengubah lagu ini seperti yang apa yang kamu mau. Jadi udah aku kayak terima aja. Wah, eliminasi di gue deh gitu. Sempat ada. Kalau itu gue udah jarang nonton sih ya. Proses eliminasi itu dijajarin yang terendah. Iya. Oh gitu. Lo pernah nggak ada di situ? Di top bottom itu? Ada, itu udah terakhir top 4 aku. Top 4. Jadi selama top 23 sampai top 4 aku nggak pernah bottom tuh. Anjay. Tapi showcase bottom. Kan ada showcase, final showcase, road to spektakuler. Anjay, banyak kan? Iya. Jadi 23 dikikis 3, bab sampai ke spektakuler 1 itu 14 orang. Oke. Nah, yang sebenarnya yang spekta banget di Indonesia kan tuh spektakulernya kan. Iya. 14 orang inilah yang terpilih yang udah benar-benar bagus. Oke. Kalau di showcase kan kita beda. Ya udah kayak kita nyanyi aja, udah juri juga. Tapi juri ada wild card. Ada wild card mereka. Aku diselamatin di showcase pertama sama Bang Judika. Lo dapet wild card? Dapet. Jadi aku sebenarnya lo udah eliminasi. Sebenarnya. Oke. Udah dipilih berapa orang, udah keluar, udah tinggal 7 orang tuh berjejer di showcase pertama. Aku salah satunya lah. Udah aku kayak ngalah. Bener nih Pak Sahril. Tapi aku udah Nothing Tulus saja, Cing. Karena targetku bisa lewat dari 30 besar doang kan. Nggak ada yang kayak aku harus juara, aku harus masukin. Nggak ada. Selama aku di Indonesia Idol nggak ada kepikiran juara sebenarnya. Nothing Tulus aja. Yang penting aku nyanyi bagus gitu. Saat itu udah tinggal 7 orang. Ya udahlah, gua nggak apa-apa lah, keluar sekarang juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang pas saat itu, Cing, aku dapat standing ovation 5. Nyanyi aku bagus. Lagu apa? Menyesal, lagu Resa Herlambang. Oke. Itu lagunya Resa Herlambang. Ya udah, akhirnya tuh dapat standing 5 ovation. Aku ya nggak expect lah. Saat itu udah vote. Oke. Aku kira udah ada vote banyak nih dari dari masyarakat kan, karena penampilan bagus, ternyata nggak paling bawah, Cing. Ya udah. Terus Bang Judika yang ngumumin, dia dapat kesempatan untuk nyelamatin satu peserta kan. Oke. Oh, jadi setiap juri dikasih kesempatan untuk menyelamatkan satu peserta? Iya, tergantung beberapa lagi yang bisa masuk ke babak berikut? Iya. Misalnya kalau ada tiga slot lagi nih, berarti harus 3 juri yang ngumumin. Oh, oke. Gitu. Ya udah, aku akhirnya diselamatin Bang Judika. Masuklah, lolos. Masuk final showcase, dibawa lagi. Bottom 2 lagi? Bottom 2, iya. Diselamatin sama Mas Anang. Selamatin terus hidup. Iya, baru. Memang. Iya. Memang diselamatin terus tuh, Jay. Iya. Memang selalu. Lolos lagi. Lolos. Masuk ke Road to Spekta top 15. Top 15. Di situ aku dapat standing ovation lagi. Aman ini. Dari mulai situ sampai top 4 aku aman. Nggak pernah. Dan aku kebanyakan selalu orang pertama yang diumumin masuk berikutnya. Ya. Karena mungkin pada malam itu lo adalah nilai yang tertinggi mungkin. Jadi udah langsung aja nih. Mungkin ya. Ya udah saat itu pas top 15 aku bawa lagu Fiersa Bersari. Oke. Waktu yang salah itu. Ya udah itu viral, di situ lah mulai banyak fansku. Mulai kedengaran lah di orang-orang. Gitu. Fajar suaranya enak banget gitu-gitulah. Ya udah akhirnya masuk ke Spekta 1.
Sampai top 4 di situ aku baru bottom lagi, Cing. Bawain lagu apa? Bawa top 4 itu temanya lagu daerah. Oke, lo lagu? Bawa lagu daerah Sumatera. Dari Sumatera. Lut Roham namanya. Ada. Oke. Ada lagu Ya. Lut Roham. Yaudah akhirnya bottom 2 akhirnya lolos. Ya. Lancar lagi terus. Lancar lagi sampai top 3, lancar sampai grand final. Ya udah grand final lah. Ya udah nating tulus aja kan lawan. Udah final, udah final udah kayak santai lah. Gitu. Setelah audisian, gue beberapa kali ngeliat orang yang audisian. Setelah after audisinya nih, kayaknya itu adalah kompetisi sebenarnya untuk itu. Bener. Dan aku ternyata baru tahu, Cing. Setelah aku kira ya udah kompetisiku habis di Idol. Setelah ini perjalanan aku lancar aja gitu. Ternyata enggak. Ternyata aku harus, ya kita kan di dunia industri harus banyak banget yang penyanyi-penyanyi yang berhasil kan. Iya. Gitu. Karena lo di audisi ya, lo berkompetisi sama si anak-anak yang ikut Iya, audisi. ini ternyata pas Begitu. setelah kita senior gitu juga bersaing. Berada Gimana tuh cara lo untuk ngedembus itu? Lebih ke ini sih, Cing. Kalau aku tuh yang penting dapat karakter lagu yang kayak aku aja, yang disukain banyak orang aja gitu. Karena aku dari Idol, brandingan aku udah kayak Fajar fix duta galau. Jadi lo cari lagu-lagu yang galau? Galau, yang belet parah gitu. Dan akhirnya pas aku selesai Idol, dikasih lagu kemenangan sama Mas Yofi. Oke. Judulnya Tahta Hatiku. Oke. Itu dapat banget, pas banget memang karakternya kayak aku lagunya. Ya udah akhirnya alhamdulillahnya viral lagunya. Banyak didengar orang dari mulai situlah. Tapi aku nggak ada ngerasa kayak bersaing sama orang tuh, nggak ada, Cing. Ya udah aku kayak fokus sama diriku sendiri. Ya karena ya Tuhan tahulah kerja keras pasti Ada hasilnya. ada hasilnya kan gitu. Ya udah aku kerja keras sambil berdoa lah gitu. Akhirnya tuh viral lagu, Cing. Oke. Viral, dikasih lagu lagi sama Mas Yofi, lagu remake lagu Yofi Enuno yang menjaga hati. Itu Yang gimana sih? biarkan aku menjaga perasaan ini, itu kan. Gopedia, ya. Iya. Itu lo nge-remake itu? Iya, karena sebelum itu di top 5 Mas Yofi tuh jadi Juri guest tamu. star. Oh, Jadi guest guest star. star. Oke. Jadi ngiringin 5 peserta. Dan di sebelum itu aku udah bawa lagu Menjaga Hati. Oke. Di situ. Ya udah, terus dia bilang, "Kamu Fajar remake lagu Menjaga Hati aja, aku suka banget." Karena menjaga hatinya aku sama menjaga hatinya Yofi Enuno itu jauh berbeda, Cing. Nanti Cing dengerin deh. Aransemennya beda. Lebih ngeband banget lah. Si yang lo, Iya, versi aku, lo. iya. Karena sendiri. Sendiri. Yofi Nuno kan berdua. Dan Vokalisnya kan 2 kan? dua benar vokalisnya. Dan aku sendiri, dan bagian-bagian yang ikonik tuh ada yang bagian biarkan aku menjaga. Nah ini beda. Ya itu aku, versi aku. Dan itu diterusin dimasukin ke rekaman akhirnya. Ya, alhamdulillahnya aku dikasih kesempatan lagi lah kerja sama Mas Yofi. Ya udah, alhamdulillah berjalan dengan lancar aja lah udah. Tapi album udah ada belum? Alhamdulillah, baru kemarin rilis. Oke. Album aku Berapa 19 lagu Juni. isinya? Isinya 8 lagu. Semuanya lagu baru atau ada yang remake? Nggak ada. Jadi kan aku sebelum album aku punya 4 single. Single ya. Yang nggak masuk itu cuman Menjaga Hati. Oke. 3 lagu yang lama udah rilis itu masuk. Oke. 5 lagu baru. Oke. Nah, 5 lagu. Jadi ada tracknya itu ada 8. Ada 8. Yang diluncurkan berbarengan dengan peluncuran album ini pasti ada single yang dijadikan hits ya biasanya. Dia jadi fokus track. Iya. Iya. Itu apa? Salah Apa Aku judulnya. Oke, lagunya ada siapa yang bikin? Yang buat itu Kak Mita Iskandar. Oke. Istri dari Kak Pika Iskandar. Oke. Yang buat lagunya. Nah terus yang kayak aransemenin, main musik. Produsernya Sik. Oke. Sik. Si Batu Manikam. Bukan. Si Kasik juga ada. Karena jadi ada memang produser musik namanya Sik. Sik ya. Oke. Ya, itu yang mau produserin lagu Salah Apa Aku. Ya udah. Kenapa dipilih itu untuk jadi fokus track? Kenapa? Oh namanya fokus track sekarang. Karena aku jadi lagu Salah Apa Aku ini, Cing. Kenapa bisa jadi fokus track tuh karena dulu pas pertama kali
lagu ini ada, dikasih denger lah demo sama tim Universal. Itu ada Kak Ainun namanya. Ini labelnya Universal Musik, ya. Jadi didengerin. Jadi selama lagu ini tuh lagu paling terakhir, Cing. Yang masuk ke rekaman? Rekaman. Lagu paling terakhir, dan pas pertama kali denger lagu itu, aku udah langsung jatuh cinta sih. Ya, itu mesti suara orang ya. Kayak mesti suara asli yang punya lagunya. Aku bilang langsung sama tim Universal, Kak, aku suka banget sama lagu ini. Please masukin lagu ini ke album. Tapi ceritanya lagu ini sebenarnya nggak masuk album. Satu slot ini adalah lagunya Mas Yofi harusnya. Harusnya diciptain sama Mas Yofi. Tapi Mas Yofi juga lagi sibuk kan, dan dia nggak ada waktu untuk nyiptain lagu untuk artis gitu kan. Akhirnya ya udah, karena kita dikejar deadline, karena aku harus selesai, harus rilis. Salah apa aku inilah muncul tiba-tiba. Suka banget aku, yaudah akhirnya yaudah kita diskusi dulu dengan lagu ini, salah apa aku ini. Akhirnya disetujuin masuk album. Kenapa lo bisa suka banget sama salah apa aku ini? Liriknya itu, coba kita lihat liriknya. Liriknya itu yang anak-anak muda sering ngerasain, Cing, dalam percintaan. Dan lo juga ngerasain? Ngerasain. Oke, kita lihat nih, gue tanya nih ya. Apa yang paling lirik salah apa aku? Makna dan arti lagu lagi ada ini. Ada kortelanya juga ada lagi. Kortela ada. Nih. Tuh. Ragaku kini mulai lelah. Lelah gue udah main bola nih gitu. Capek gue udah tak terarah. Iya. Karena Suratin udah kelar. Liga 3, ya kan. Entah karena aku ingin pasrah atau aku malah ingin menyerah. Selalu kau ulang salah yang sama. Salah yang sama. Berarti ini ngomong ke orang ya? Iya. Jadi ini lagunya menceritakan tentang satu hubungan yang di dalam hubungan ini cuma satu orang yang berjuang, Cing. Jadi capek sendiri. Gitu. Selalu kau ulang salah yang sama. Jadi nggak ada perbaikan ya? Iya, jadi laki-laki ini baru ngerasain bahagianya sama seseorang ini, tiba-tiba ada aja kejadian yang dia buat salah gitu. Dan terulang-ulang lagi. Terulang-ulang terus, dan itu terus. Capek dah lo. Maka iya capek. Apakah gue ingin menyerah nih? Iya. Gitu. Baru bahagia sebentar, sudah kau buat sedih lagi. Baru ke Jakarta, udah pulang lagi. 30 besar ya. Baru juga lega sebentar, udah kau buat hancur lagi. Kau bilang saling mencintai, aku yang berjuang sendiri. Salah apa aku ini? Lo pernah merasakan ini juga dalam kehidupan nyata? Pernah, Cing. Anak remaja pasti pernah lah ngerasain hal ini. Dalam percintaan yang dalam percintaan. Iya. Karena dulu aku pernah juga sayang sama orang yang aku sendiri aja yang berjuang selama pacaran sama dia. Ya dia mau nggak lo sayangin saat itu? Dia butuh dikasih sayang dari aku. Tapi dia nggak melakukan kesalahan yang sama. Iya, dan effortnya tuh berbanding beda lah sama aku gitu. Nggak apple to apple. Bisa airdrop kalau apple to apple. Kalau Apple Android nggak bisa. Nggak bisa. Harus apple to apple supaya bisa airdrop. Iya. Benar. Emang benar loh. Gue kan ngomong bener terus dari tadi. Gitu. Iya. Ini orang masih ada sekarang. Orang yang cewek ini nih. Ada, masih hidup lah, Cing. Lo dengerin ya. Lo dengerin tuh. Jadi emang ini lo ngerasa dengan lirik yang seperti ini, lo gampang menjiwainya. Dan aku rekaman lagu ini cuma 30 menit, Cing. Seperti lagu Jamrut dong. 30 menit. Aku rekaman. Iya. Langsung kena. Soulnya dapet. Iya. Dan aku minta pas di studio rekaman, Kak, aku minta matiin lampu di dalam. Ya, lu mau tidur? Seperti mati lampu. Karena apa? Karena King Nasar mau datang. Iya, karena si Nana mau datang. Iya. Gak tau, aku ngerasa lagu ini tuh udah aku banget, jadi aku harus maksimalin lagu ini di rekaman gitu. Jadi pada saat lo take vokal, lo minta dimatiin lampu. Langsung diturunin listrik MCB-nya. Langsung plak gitu. Gak bisa rekaman. Gitu langsung. Iya. Ya udah.
Dan hasilnya memang sesuai ekspektasi lo. Sesuai ekspektasi, alhamdulillah. Langsung suka. Dan ini udah bisa didengar di semua digital streaming platform. Sudah bisa. Sudah. Si video musiknya? Video musiknya di YouTube. Di YouTube lu? Iya, di YouTube. Apa YouTube Universal? Fajar Nur. Di Fajar Nur. Di Fajar Nur. Udah ada video musiknya atau masih video lirik? Visualizer. Ah, itu apa lagi tuh? Nah, jadi video klip aku tuh yang visualizer gini, Cing. Jadi aku sendiri doang, tanpa tanpa ada artis lain, ada lawan mainnya. Jadi aku cuma sendiri kayak menceritakan tentang lagunya, jadi termenung sendiri. Nah, ada kaca-kaca pecah. Nah, ada kursi gitu, aku duduk sendiri. Ini namanya visualizer. Nah, kan itu official album Visualizer. Tapi ada liriknya nggak? Nggak ada liriknya. Oh, nggak ada liriknya. Nggak ada liriknya. Nah, gitu. Tapi ada suaranya. Kan ini visual doang. Ada dong. Suaranya lagu ini lah, Cing. Oh, ada ya. Ada. Ya. Karena kan itu visual doang tuh dibilang. Ya. Lucu terus. Gak ada suaranya lah. Tapi memang tidak pernah bikin video musik? Pernah. Maksud gue satu saat lo akan bikin video musiknya atau cukup visualizer ini? Kita nggak tahu. Oke. Kita nggak tahu. Kita lihat lah. Aku udah pernah buat video klip tuh, Tuhan Tuh Kita Saling Cinta. Nah, ini laguku sendiri yang aku tulis. Oke. Nah, ini official musik video ini. Aku baru acting sama ada lawan mainnya. Tuhan Tuh Kita Saling Cinta. Dan ini ada di album juga. Oke. Iya. Itu. Oh, itu sekarang nama istilahnya itu visualizer. Visualizer. Jadi lo sendiri aja. Sendiri. Bernyanyi doang. Iya, lip sync nyanyi gitu. Terus ada art kayak sofa itu kayak ada arti-artinya lah dari si director videonya. Karena gue baru nonton cuplikan tuh Baskara. Dia ngomongin tentang video lirik sama video musik gitu. Kalau video lirik itu katanya untuk menarik orang yang baru tahu lagunya, jadi dia lebih gampang menikmatinya karena ada liriknya. Ada liriknya. Iya. Nah, si video musik ini digunakan adalah untuk bikin, kalau lo mau bikin plot twist di sini, artinya lo bikin sebuah cerita yang side B dari arti sesungguhnya. Misalnya gitu. Jadi lo bisa berkesempatan lebih mengeksplor. Ini lagu bukan tentang itu aja kok, bisa tentang lagu itu. Tapi ada pandangan lain. Iya. Katanya gitu. Pinter juga Bas sekarang sih. Iya. Gokil juga lo Bas. Tapi judul albumnya adalah Sementara Selamanya. Ini kan juga paradoks. Ada sementara ya nggak bisa selamanya dong. Namanya sementara. Iya. Kenapa jadi selamanya? Karena arti lagi dari sementara selamanya ini kisah cinta yang sementara, tapi meninggalkan rasa selamanya. Anjay. Sedap. Iya sedap. Dalam ini. Iya. Iya. Jadi memang lagu-lagu di album aku ini tentang cycle of love aku, perjalanan cinta. Perjalanan cinta. Dan real, memang itu perjalanan cinta. Sementara gitu. Selamanya. Sementara selamanya. Padahal sebenarnya hakikat hidup ini juga sementara. Iya benar. Jadi semua yang ada di dunia ini ya sementara. Tidak ada yang selamanya. Iya. Masya Allah. Tabarakallah. Iya. Fajar, terima kasih udah terima kasih banyak. Senang banget bisa ngobrol. Mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Amin. Albumnya, lagunya juga tambah banyak yang suka. Amin, Cing. Secara ekonomi juga meningkat, kaya raya, sehat, dan banyak manfaat buat orang-orang sekitarnya. Amin. Buat Pak Sahril. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Bu Nurbaiti juga. Pak Sahril, terima kasih untuk caranya memotivasi Fajar dengan seolah-olah tidak setuju, tapi kasih motivasi yang cukup. Buat cewek yang tidak berusaha saat Fajar berusaha sendiri, terima kasih karena lagunya akhirnya jadi fokus track di sementara selamanya. Benar, Cing. Yeah. Gokil. Gokil. Kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.